Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufin bikulli kamalin munajahun an kulli nafsin, wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman siwa. Assalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadaih alladhi khasastahu fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafil hususiyah al-habibil a'il al-qadril azimil jah wa lam yakhluqu khalqan mithla la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamla'atil ahadiyah sahibu syari'ah wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha min hadratil wahidil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya zil izzati wal kibriya, sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma jamatil atwas sama. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya agungkan para alim ulama, para asatidz, para tokoh kesepuhan bini sepuh, aparatur pemerintah dari RT sampai tingkat desa dan kecamatan, TNI Polri yang selalu saya banggakan, panitia penyelenggara Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga seluruh mustami kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya nggak panjang kalam, hanya memberikan sekapur siri. Kalau sekapur siri itu muqaddimah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat maulid itu bukan hanya sekedar kita memperingati hari lahirnya beliau saja, tapi jauh di balik itu kita harus mampu mengambil nilai-nilai murni intisari dari agama yang kita yakini. Perintah salawat itu bukan sesuatu barang baru, tapi salawat itu sudah ada sebelum orangnya diturunkan ke bumi. Salawat itu sudah ada sebelum orangnya lahir di bumi ini. Hanya pada saat itu salawat ini bernama salawatul rahmah atau salawat Jibril, di mana dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh untuk ketemu daratan. Dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api yang dinyalakan oleh Namrud. Dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan Bani Israel serta menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Dan dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Yusuf alaihissalam. Dan dengan salawat ini Allah menyembuhkan nabinya Ayub alaihissalam.
Bahkan tidak ada di semua taman-taman surga dan pintu-pintu surga yang tidak ada namanya. 165 tahun ketika Adam diturunkan Allah dari surga ke bumi, Adam minta ampun, bertaubat kepada Allah, tapi Allah nggak jawab taubatnya Adam. Allah nggak dengar permintaan Adam dalam permohonan maafnya. Lalu ketika Adam berwasilah memohon kepada Allah atas satu nama yang dikutip dalam beberapa hadis, Adam meminta kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah nama Muhammad yang namamu disandingkan dengan namanya, yang namanya disandingkan dengan namamu, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Langsung Allah jawab, ma'aruf tabi Muhammadin ya Adam. Apa yang kau ketahui tentang Muhammad wahai Adam? Aku tidak mengetahui tentang siapa Muhammad ya Allah, kecuali ia hamba pilihanmu, karena tidak ada satu nama makhluk yang disandingkan dengan namamu kecuali nama Muhammad. Nah, maulid ini senantiasa kita adakan setiap saat. Bahkan boleh dikatakan sekarang itu sudah lewat, bukan lagi Rabiul Awal, ya. Tapi kenapa mauludan terus digelar? Kan pertanyaannya demikian ya Pak. Sederhana jawabnya. Apakah menaikkan bendera merah putih itu harus tanggal 17 bulan Agustus saja? Kan tidak. Di semua instansi pemerintah, bahkan di lembaga pendidikan, merah putih dinaikkan setiap hari Senin. Gaungnya memang bulan Agustus tanggal 17. Gaungnya sama, Maulidun Nabi gaungnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tapi bersalawat kepada Nabi, merayakan tentang Maulidun Nabi nggak mesti bulan Rabiul Awal. Kalau ada yang nanya, kan nggak ada hukumnya. Betul, karena ini bukan urusan hukum dan fikih, ini urusan mahabbah. Urusan mahabbah, urusan cinta. Kalau cinta nggak perlu tanya apa alasannya. Kalau cinta nggak perlu alasan. Makanya makom mahabbah itu persis di bawah makom ridho. Orang mendapat ridho Allah karena ia mahabbah terhadap Rasulnya. Tidak ada satu makhluk Allah, bahkan doa para nabi Pak, doa para nabi, di penghujung mereka meminta kepada Allah, doanya Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Karena beliau tahu pemilik dan pemegang syafaatul ujma tunggal nanti di yaumul kiamah hanya sosok yang bernama Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa orang yang paling dekat dengan beliau? Adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Perintahnya jelas, ayatnya masyhur, sering kita dengar dan kita baca. Ayatnya yang gimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kata-kata yusollu di sini adalah fi'lul mudhari yang selalu dan senantiasa sebuah aktivitas terus-menerus dilaksanakan tanpa terkecuali. Selama di dunia ini masih ada kehidupan dan di akhirat masih ada kehidupan, Allah mentaukidkan dirinya dengan semua malaikatnya akan tetap bersalawat kepada Nabi ini. Inilah yang membedakan beliau dengan semua nabi-nabi dan rasul yang lain. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Quran, kalau Allah panggil nama Nabi, Allah panggil namanya, wa ya Musa, wa ya Yahya, wa ya Zakaria. Ayo, candid kamera ya. Wa ya Zakaria, wa ya Ibrahim, wa ya Musa, wa ya Yahya.
Tapi tidak, kalau Allah panggil beliau, Allah panggil dengan sebutan-sebutan yang indah. Ya Muzammil, Ya Mudaththir, Yasin, Ayyuhan Nabi, Ayyuhar Rasul. Kalau ada nama Muhammad pasti disandingkan wa ma Muhammadun illa Rasulun. Bahkan beliau satu-satunya nabi yang diungkapkan oleh Allah sebagai apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau nabi dan rasul yang lain nyari apa yang disenangi Allah, tapi kepada nabi yang satu ini dibalik, Allah yang nyari apa yang disenangi oleh beliau. Semua sejarah para nabi dan para rasul pernah ditinggalkan oleh Allah dengan tidak turunnya wahyu. Dan ini pernah dipertanyakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika Jibril tidak datang. Apakah Allah meninggalkanku? Lalu Allah turunkan ayatnya. Wadduha wal laili idza sajad ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Engkau tidak akan aku tinggalkan wahai Muhammad, baik ke dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang. Makanya kenapa kita gemar melaksanakan maulid? Sederhana, supaya timbul rasa cinta kita kepada beliau. Supaya timbul rasa cinta dan rindu kita kepada beliau. Pak, Bu, kita nggak kenal beliau. Beliau itu orang yang hidup 1436 tahun yang silam. Kita nggak pernah bersua sama beliau. Cuma kenal namanya, kenal sebutannya, yakin kepadanya. Tapi kita nggak pernah jumpa sama beliau. Tapi beliau adalah sosok yang paling sayang sama kita, paling cinta sama kita. Bahkan dibentak kita nanti oleh Munkar Nakir, yang paling marah itu beliau. Makanya 4 malaikat penyangga aras nggak mau, apalagi Jibril ketika ditugaskan untuk mencari makbaratun Nabi. Ketika semua diluluh lantakkan oleh Allah dengan Al-Aqib, nggak ada lagi gunung, nggak ada lagi lembah, nggak ada lagi yang namanya lautan, semua rata jadi satu. Allah perintahkan Jibril, temui makbarah kekasihku, bawa pakaian kebesarannya, bawa mahkota keagungannya, bawa imamah yang paling beliau senangi, bawa wewangian yang terbaik dari surgaku. Jibril sempat nolak, Pak. Ya Allah, apa yang harus aku katakan ketika beliau bertanya tentang umatnya? Dan aku tahu persis bagaimana kecintaan kekasihmu terhadap umatnya. Dan betul, Pak, Bu, ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah, yang pertama kali ditanya setelah pertanyaan hari apa ini Jibril? Pertanyaan kedua, mana umatku Jibril? Tadi kurang gugah ya, kurang gugah. Ada beda mana? Mi, kopi mana? Can asak can, lila amat. Kan gitu kalau kita. Kalau beliau nggak nanya putrinya Fatimah, beliau nggak nanya istrinya Khadijah, beliau nggak nanya sahabat-sahabatnya, beliau nggak tanya Khalifatul Rasyidin, yang beliau tanya umatnya. Ya Jibril, di mana umatku? Makanya ketiga kali dipanggil oleh Nabi, sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, ummati, ummati, ummati. Umatku sebelum kedatanganku, umatku yang semasa denganku, umatku yang setelah kepergian dan kepulanganku kepada Allah. Dipanggil. Ya. Ada satu cerita gini, terlepas fiksi atau fakta. Ada orang yang selama hidupnya itu maksiatnya pol maksiatnya. Ya. Pernah satu ketika dia lapar. Dia tahu kalau ngehadirin mauludan nih makanan banyak. Ya. Dia datang ke acara mauludan pas lagi mahalul qiyam. Ya. Dia teriak sekencang-kencangnya, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, sekencang-kencangnya. Tujuannya biar lekas beres, habis itu kan makan.
Sama, tadi pesanannya juga gitu. Gitu. Jangan lama-lama. Rencoknya sing penting mah padat, singkat, terarah. Oke, makanya saya bilang, saya nggak mungkin lebih dari setengah jam. Nggak mungkin. Tenang Bu. Iya. Nah, satu ketika orang ini wafat. Ketika wafat, dihitung, nggak ada amal baiknya. Nggak punya amal baik. Ya. Kata malaikat yang ngahisab, ini bagian Malik. Malik, ini orang bagian engkau. Kau giringlah, bawa ke tempat asalnya, di mana ia seharusnya berada. Ya. Ketika lagi digiring sama malaikat Malik, ada yang ngucapin salam di belakang. Malik kenal suara siapa? Berhenti kalau kata bawa kendaraan lagi 180 km per jam, rem mendadak. Nyik, berhenti. Kenapa? Nggak ada yang berani. Ya. Nggak ada yang berani sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Malik, hendak kau bawa kemana orang ini Malik? Neraka ya Rasul. Ngapa gitu? Wah, ini BB-nya jelas. BAP-nya sudah tertera. Nggak punya kebaikan barang sedikit pun. Lantas tempatnya neraka jahanam. Oh gitu. Hisab lagi, sabda Nabi. Labaik ya Rasulullah. Hisab ulang. Tetap hasilnya sama. Ketika diaudit hasilnya sama. Ngadap ke Rasulullah, ya Rasulullah sudah dihisab ulang, sudah diaudit ulang, hasilnya sama ya Rasul. Balikin lagi, hisab ulang, labaik ya Rasulullah. Kata malaikat yang tugasnya ngitung, Malik ngapain kesini lagi? Nabi bilang suruh dihisab lagi. Oke, nggak berani ngebantah. Dihisab ketiga kali, hasilnya sama. Ketemu Nabi lagi, sudah dihisab Malik, sudah hasilnya sama ya Rasulullah. Baik, kita datang bareng-bareng kepada yang audit bareng sama Nabi. Ini udah semua, sudah nggak ada yang terlewat, nggak ada ya Rasulullah. Antum yakin, hakal yakin ya Rasulullah. Ya fulan, mangap. Ya fulan, mangap. Orang ini nganga, Pak. Orang ini nganga. Ketika nganga, ya, dibuka mulutnya selebar-lebarnya, Nabi melihat ada salawat fi ghargharihim, di tenggorokannya. Nabi bilang sama tim audit, lihat. Kok bisa ya Rasulullah? Enggak usah tanya kok bisa. Malik lihat. Subhanallah. Terus gimana ya Rasulullah? Ambil, timbang. Ketika ditimbang, ini jauh lebih berat. Ini jauh lebih berat. Apa ungkapan Nabi kepada tim audit dan Malik? Malik, umatku salah, aku yang benar. Umatku bodoh, aku yang pintar. Tidak akan ada kenikmatan dalam surga kalau umatku masuk ke dalam neraka. Dan tidak akan ada kesengsaraan di neraka kalau aku tidak mengizinkan umatku ada di dalamnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu disayang, anak-anak kita disayang, bapak disayang. Makanya siapa sih orang yang paling bakhil yang hidup di atas tanah Allah? Adalah orang yang ketika nama beliau disebutkan, kita nggak mau berselawat sama beliau. Ini orang paling bakhil, sepelit-pelitnya orang. Pelit, koret, buntut kasiran, sika Haji Arni. Padahal itu nenek kuring Bu. Bener Bu, nenek abdi ya tete, nenek abdi ya tete. Tipe Haji Sirot. Tapi nggak tos katalah gitunya ada jelma koret, buntut kasiran, medit, merege hese, pasti di levelan Haji Arni. Sok nyari hati abdi deh. Lah nenek kuring ke bawah-bawah. Mantap, saya suka nanya sama Aap gitu ya, yang punya bengkel Oto Prima di Tajur tuh seberang galaksi. Saya bilang, Aap, mohon nanya ini orang teh sok disebat-sebat wae dina kagorengan, mudah-mudahan sing dihampura dosa perdosaan. Nah, amin cenah itu. Nah, yang harus kita pahami bersama adalah bahwa maulid tujuannya diadakan adalah memupuk rasa sayang kita dan cinta kita kepada beliau.
Dan yang terpenting dari semua itu, laksanakan apa yang menjadi perintahnya. Yang paling sederhana itu adalah banyak-banyak berselawat. Kemana teh? Kemana? Oh kacai. Sudah pun dong. Sudahnya. Duh Haji Arni deui. Nenek kuring eta teh. Tong disebat-sebat tos pupus eta teh sing dihampura dosana amin. Aduh era euy nya teh. Punya nenek terkenal, koretna anu terkenal. Ya Allah ya Rabbi. Tos kitu merenya kudu aya lakon, aya carita, aya babacaan. Jadi sekarang mah korun tidak laku. Ya. Korun mah tidak laku ya. Koret medit siga korun tak aya. Koret medit buntut kasiran bakil siga Haji Arni eta nu aya mah ayeuna. Tong seri Ustaz Komar. Asa teu ngelekan ka abdi. Nah, sebagai tanda cinta kita kepada beliau, sebagai ungkapan sayang kita kepada beliau. Karena nggak ada lagi Pak yang bisa menyelamatkan kita. Semua anak amal, anak Bani Adam, anak-anak Adam, ketika di mizan minus. Ayo belah mana? Makanya kalau ke Allah tuh jangan minta adil. Kalau Allah adil sama kita, celaka mati 2 kali. Ya Allah tunjukkan keadilanmu nanti nih di yaumul kiamah di mahsyar ya, ketika di mizan kita minta keadilan Allah, selesai. Kamu pengen saya adil? Iya ya Allah, bener. Itu mata. Cenarek adil. Apa fungsi matamu? Melihat yang baik. Begitu dilihat ya gambarannya, ini mata banyak maksiat. Katanya mau adil. Ini si adil. Apa fungsi tanganmu? Memberi, tapi kenapa sok ngegaplokan pamajikan? Kunaon KDRT, kunaon nampiling budak. Emang salah naon budak, salah naon pamajikan. Aing ngaran pamajikan mah dipaehan mah da pae atuh. Aya salah kitu. Aya. Teu aya di dieu mah. Teu aya. Ayana di Ciampean nu model kitu mah. Bu, pengakuan dari ibu ya Bu ya, bukan dari saya. Ibu Pak yang ngomong ada. Kalau kita minta keadilan sama Allah, selesai amal kita minus. Amal anak Adam minus. Kagak ada yang namanya anak Adam mampu sampai menyeberangi sirat. Semua anak Adam hampir keseluruhan nerima buku catatannya di tangan kiri. Kecuali satu yang nolong kita. Yaitu tadi, orang yang gak kita kenal, yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah kita lihat wajahnya dan kita saksikan kehidupannya, tapi ngebelain mati-matian buat kita. Memang beliau adalah orang pertama yang diizinkan masuk surga, tapi faktanya beliau terakhir yang masuk surga. Saking sayangnya sama kita. Kalau kita faham dan tahu sayangnya beliau ke kita, kita kena bawain merangkak. Iya teh desa naon? Pasir buncir. Oh, pasir buncir kene. Iya. Lega geningnya. Pasir buncir teh. Hayang ngadamel bumi di dia. Lamun diijinan ku kepala desa. Lamun diijinan. Lamun tempat da wios atuh teh dah. Di Ciampea we. Lalega kene. Kapasal deket Ciampea mah ngeunah kali Guliang ka Ciampea wae geuning. Macet. Wah eta mantak naon oleh-oleh di daerah Bogor Barat macet. Artinya daerah Bogor Barat teh berkembang, ekonominya berkembang. Iya. Tapi nggak tahu Bogor Selatan jadi atau tidak pemekaran. Informasinya akan ada pemekaran dari kabupaten. Yang pertama Bogor Timur, kedua Bogor Barat, ketiga Bogor Selatan. Pasir buncir masuk Bogor Selatan. Tapi engke kiamat pemekaran ada. Lila kene. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi timbang, ternyata begitu luar biasanya salawat.
Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah bersalawat atas nama orang itu 10 kali. Dan 1 kalinya Allah bersalawat atas nama orang itu akan jauh lebih baik daripada dia beribadah 1000 tahun tanpa henti. Sekali Allah bersalawat kepada orang itu, yang sekali orang itu bersalawat kepada Nabi, itu jauh lebih baik daripada ia beribadah 1000 tahun. Dan siapakah kategori anak yang saleh? Anak yang saleh adalah anak yang selalu bersalawat kepada Nabi. Karena di Hujratus Syarifah, maqam Nabi ditunggui satu malaikat yang tugasnya menyampaikan salawat kepada Nabi dari umat Nabi. Yang ketika disebut bukan nama si fulannya saja, tapi nama bapaknya dipanggil. Ya Rasulullah, ji'ta alaika salawat min ummatik fulan bin fulan. Ya Rasulullah, telah datang salawat dari umatmu yang bernama Fulan bin Fulan. Kita disebut, abak kita disebut. Jadi sederhana, kalau mau jadi anak yang salih dan salihah, banyak-banyak salawat sama Nabi. Karena salawat yang kita ungkapkan akan dibawa oleh malaikat dan disampaikan kepada Nabi berserta nama orang tua kita. Sekarang iklimnya nggak jelas. Hujannya kayak hujan di tengah lautan. Petirnya juga sama. Kita khawatir. Khawatir nggak? Land crack daerah puncak Cisarua. Longsor di mana-mana. Kalau mau tidak ada musibah, jangan pernah tinggalkan sholawat. Jangan pernah tinggalkan sholawat. Ibu bapak berdoa ya, sepanjang siang, sepanjang malam. Kalau tidak dimukadimahkan dengan salawat, tertolak doanya. Percaya deh, tertolak. Yang bisa mewujudkan, yang bisa merealisasikan, yang bisa mengabulkan permohonan hamba Allah untuk terjadi apapun keinginannya, karena disertai salawat. Tanpa itu nggak bisa. Nggak bisa. Jauh ya. Karena kita kenal Allah dari Rasulullah. Turun kepada ahli warisnya, al ulama warasatul anbiya. Baik, 2:30. Cukup ya? Cukup ya? Lanjut atuh. Pesenannya gitu, jangan lama-lama. Rencok ini masalahnya. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Lanjut. Lanjut. Masih kuat? Saya yang udah nggak kuat. Saya dari 3:30 Bu di desa ini. Tadi di tempatnya Ustadz Komar karena ada rutinan bulanan di sana. 3:30 sampai sana. Semalam saya di tempatnya Abuya Aceng, putra Abuya Dimyati di Pandeglang. Berangkat pulang dari sana dari Pandeglang jam 2 sampai pesantren subuh. Dari subuh tadi pagi pertemuan dengan komite sekolah. Lepas zuhur berangkat ke sini. Di sini yang punya rumah kagak peka, padahal saya pengen ngopi dari tadi. Sedih saya Bu, bener. Pengen ngopi Bu, bener. Benar, sampai saya bilang sama Sohibul Bait. Karena gini, Sohibul Bait itu bukan orang lain. Saya kenal beliau tahun 91 ketika beliau masih tugas di Gunung Halimun. Luar biasa memang. Saya mengacungkan jempol sama beliau. Dari mulai munggah, pulangnya itu ketika takbiran. Ya. Datangnya ke pesantren. Ya. Karena beliau sudah pensiun 12 tahun yang lalu. Istrinya saya menyesalkan ketika ibu meninggal gitu ya. Tidak ada kabar ke pesantren. Gitu. Saya tanya, Umi mana? Gitu. Itos pupus. Balik 2 tahun mungkin. Ya Allah ya Rabbi. Gitu ya. Terus juga ke keluarganya almarhum Pak Junaidi ya, Teh Nani ya. Saya pernah acara di sana ditemani sama Kang Didi sama Ustadz Irfan tahun 2010. Jadi istilahnya saya pulang kampung, pulang kampung. Gitu. Makanya tadi saya ingat wajah-wajahnya cuma saya diam gitu. Ada yang ngomong, lemut kere tuh,
masalahnya lain emot kene didinya pekat gitu. Aya simaan ayeuna kunaon make jaket banser heuh ku aing dibuka jaket banserna ya kan ya. Pulang kampung lah ya. Karena terakhir waktu tausiah itu beres saya turun dari podium linik sama mati lampu ya Kang ya. Saya bilang motor ulang lagi nggak di sini? Ulah atuh. Oh kayak gitu. Mantap abdi teh nyariosna teu kudu lila bisi aya linik kayak mau lila teh ieu mah. Nya sakitu cekap. Intinya gini. Kalau kita sayang sama anak istri kita, sama keluarga kita, sama keturunan kita, sama ayah ibu kita, banyak-banyak sholawat deh. Kalau kita sayang sama lingkungan kita, peduli terhadap lingkungan kita, banyak-banyak sholawat. Banyak-banyak sholawat ya. Terserah orang mau bilang sholawat bid'ah, muludan bid'ah, nggak ada urusan. Sing penting aing mah pokoknya rek muludan ya. Sebab kolot kuring mah ngawaris ka kuring teh muludan ya. Da ieu mah panca kaki kolot lamun teu ngarti kena hukum agama bejakeun we kanu nyebut bid'ah da ieu mah panca kaki kolot geus aya di dituna. Jadi urang teu debat nya ai debat jeung jelema kitu mah kapiran. Kapiran. Hayu we urang diulik-ulik kumaha belah mana salahna. Bid'ah teu aya di zaman Rasul. Hulu sia bid'ah. Nya handphone kita aya di zaman Rasul, nah sia make handphone bid'ah eta ge gitu. Teu meunang bid'ahnya ai sia ka haji ngangge embe we ka ditu ulah naik pesawat teh barang anyar bid'ah. Sedikit-dikit bid'ah, sedikit dolala, levelan we ngaran anak sia dolala jeung si bid'ah. Gitu. Manakib bid'ah, tahlilan bid'ah, matang puluh bid'ah, muludan bid'ah, rajaban bid'ah, muharaman bid'ah, ngaranan we anak sia bid'ah. Ya, aya begitu. Kalau bicara label LC, saya LC Pak. Saya lulusan Yarmouk University Yordania, cum laude. S2 saya Amman University, cum laude. S3 saya tafsir, cum laude. Itu di ajaran bieu. Aku guru kuring. Itu dah. Sukan kitunya belajar di Timur Tengah dah, kieu sih dah ngajina tanggung. Tanggung. Dan ini kejadian. Bapaknya lagi kunudan, lagi kunut sholat subuh, itu ditepak sama anaknya. Tuh ayah kunut Pak, gitu. Zaman Rasul teu make kunut, sia. Ya. Nah, makanya mau siapapun yang larang, mau siapapun yang bicara tentang dolalah, bid'ah, tentang muludan, maju terus, ayakeun we, lamun perlu se-RT sekali ngadakeun muludan, lieur manehna. RT 1 muludan, poe ieu isukan RT 2, isukan RT 3. Heuy gitu. Muludan we jeung muludan. Kapan kiaina sebelun nya? Tenang Ustaz, pokoknya Desa Pasir Buncir cinta salawat. Amin. Cinta salawat, cinta sama Rasulullah, cinta kepada ahlul baitnya. Amin. Cinta kepada pakem para leluhur. Amin. Tidak meninggalkan norma-norma yang ditinggalkan oleh para leluhur. Amin. Maju terus, pokoknya pantang mundur, rawe-rawe lantas malang-malang putung. Apaan amin? Mang amin. Ya, Bu, jam 11. Ibu mungkin ditayang ucaroge. Abdi kayak disalahkeun. Ngiring carogena. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditampingnya panitia. Itu eta mah dah heureuy atuh. Heureuy eta mah. Heureuy. Pokoknya orang Desa Pasir Buncir, kalau ngomong pelit jangan nenek saya dibawa-bawa ya.
Aing teredo dunia akhirat sia. Kolet Haji Arni, kolet Haji Arni, buduk kasiran Haji Erne. Nenek kuring ya teh. Tuan tanah batu tulis, aing teh jelema beunghar. Ih, terpercaya. Alhamdulillah. Berhubung saya turunan ke-8, sudah habis sama yang ke-7. Jadi ngawalin lagi, dihandap di ngarangka, nepi ka luhur. Itu. Nah, satu lagi, kalau kita cinta sama sholawat, sering mengucapkan sholawat, Allah tidak akan menutup pintu rizki kita. Enggak akan. Pintu rizki akan terbuka luas seluas-luasnya kalau kita dekat sama orang yang dicintai oleh Allah. Boleh jadi Pak Bu, sehat yang kita nikmati, keleluasaan yang kita nikmati, boleh jadi karena salawat kita selama ini kepada beliau. Kita nggak pernah tahu. Langkah kaki bapak dan ibu ke tempat ini tidak diperhitungkan. Kan kita sering hitung-hitung amal kita ya. Barangkali dengan haji kita, dengan umrah kita, ya. Kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima. Benar Bu, saya mah minta diharamin surga buat saya. Benar. Benar. Saya minta ya Allah haramkan surga buat saya. Kalau engkau nggak ridho, rek naon ka surga kan jadi turis. Yang sia asup ka surga ngan turis hungkul teu boleh teu menang ngendong, teu menang muting, teu menang dahar, rek naon jadi turis. Jadi yang dipinta apa? Sederhana. Ya. Ridhomu ya Allah yang aku pinta. Surgamu adalah makhluk, nerakamu makhluk. Ya. Rek naon ibadah. Kalau ibadahku ya Allah menginginkan surga, ya, tutup surga serapat-rapatnya buat Ahmad Sofyan. Kalau Sofyan ini ibadah karena takut neraka, buka lebar-lebar, masukin ke dalam. Jadi kamu maunya apa? Ridhomu ya Allah. Hanya engkau yang aku maksud dan ridhomu yang kuinginkan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang aku inginkan dan ridho pula yang kuharapkan. Enggak lebih. Enggak pengen surga, enggak takut, enggak. Kalau ibadah masih nyimpang kanan kiri, pengen surga takut neraka, eureun. Jadi jelema. Sarua naon bedana urang teh sieun hirup susah. Kan gitu. Barang siapa yang tidak yakin terhadap qadaku, tidak bersyukur akan nikmatku, tidak sabar akan balaku, fakhruj min tahtas sama wa bahath rabbun siwaya. Keluar dari golongan itu dan cari Tuhan selain aku. Surga makhluk, neraka makhluk, orang ibadah hoyong ka makhluk geus salah 1000%. Ibadah ke Allah hayang Allah nu gaduh surga, nu gaduh neraka, nu gaduh nyaah, nu gaduh welas jeung asih. Ari ibadah di emeng-emeng surga mah nyasap moal nepi nu aya mah abus ka neraka. Sebab naon da urang ibadah teu aya tapakan. Tapakna ngan hiji kasieun jeung kasieun. Ahli salawat adalah ahli zikir. Ahli zikir adalah ahli salawat. Yang ketika di mana diistiqomahkan pantang kepengen makhluk. Sebab naon? Aya ajam dina hate Gusti ngan Gusti anu diibadahan ku abdi, ngan Gusti disujudan ku abdi. Lamun abdi hayang selain Gusti, cilakakeun abdi. Aingan saukur ibadah hayang ka sorga sieun kana neraka nya. Di emeng-emeng ku sorga disingsieunan ku neraka rek naon ibadah atuh.
Makanya ada orang ibadah tuh hambanya hamba kuli yang ketika selesai ibadah minta jatah. Ibadah kuli kan? Kuli kan gitunya. Beres ibadah minta jatah. Mana gaji abdi Gusti? Apa itu? Standar khalifah. Jangan dibalik. Kita hadir bukan untuk dunia, dunia hadir buat kita. Jangan dibalik. Sama, kenapa kita pusing dengan hidup kita? Karena kita tidak bijaksana. Apa yang belum terjadi sudah kita pikirkan. Urusan minggu depan tos dipikiran penting iya, atuh somplak otak. Bener deh. Can bayar iya, can angsuran iya, can berjanji iya. Wah. Ada yang berjanji di sini ada? Bang Emo ada. Aduh. Tos dipikiran penting iya. Padahal panon poe teh can bijil. Urusanna minggu harap. Minggu harap disuka. Minggu harap urusanna. Penting ieu geus dipikiran kumaha atuh. Kuat ka parasea, ka caroge teh. Kuat pak kieu. Pak kumaha atuh Pak? Ieu bade angsuran bayar sakieu kebutuhan si Neng, kebutuhan si A sakieu. Rejet we. Padahal mah kita nikmati malam ini. Malam ini begitu indah, dikasih caang. Sok hujan di isuk, ayeuna caang. Kahayang naon? Kahayang Allah. Tenang we. Panitia mah udah deg-degan. Kenapa? Maghrib menjelang maghrib masih hujan. Ya. Ada laporan ke Ustaz Komar, Kang kieu moal. Halo dok, sing percaya ke Allah. Aing ngaran-ngaran rek muludang, nya. Urang menta ka Gusti, welas asihna ka nyaahna ka dedeuna. Da sebab Gusti mah nyaah jeung dedeh ka Kanjeng Rasul, moal hujan ge eureun. Kan kitu. Perang we haradanya. Entas beres kieu we hujan deui mangga eta mah. Tuh kan tidak bijaksananya gitu kita ya. Urusan yang belum tentu terjadi sok dipikiran, akhirnya ngaririut sirah sorangan. Padahal belum tentu terjadi. Emang kita yakin Pak Bu bahwa besok kita masih hidup? Kan enggak. Emang kita yakin bahwa rezeki kita tidak berubah? Kan belum tentu. Pasti bisa berubah. Apapun ceritanya. Ali ngomong madahu kudu yakin, kudu iman, kudu yakin, kudu iman. Pelebah we diharapkeun dingkeun ngata anu pahit ngagreong. Aduh kumahanya. Tuh. Maka disinilah fungsi dan hadirnya salat. Ya Allah, dengan kecintaanmu terhadap Rasulmu, dengan sayangmu terhadap Nabimu, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karuniakan kepada kami keleluasaan rezeki ya Allah. Bawa kan ai urang masuk poho teh ya, ai mentang-mentang geus bisa ibadah, geus bisa netepan, geus bisa ngawirit Kanjeng Rasul di tukangan. Seolah-olah orang nu bisa. Kan gitu. Makanya ya, sekarang penyakit asam urat itu enggak harus ada di usia 50. Banyak usia 30 udah kena asam urat. Ya. Asam urat dasarnya adalah asam lambung pikiran otak bekerja terlalu keras. Yang apa? Tingkat ketakutan dan kekhawatirannya tinggi. Kumahanya. Kalau minta sama Allah kayak daftar belanjaan. Ya Allah, abdi teh hoyong kieu cek malaikat nulis sia we jadi pangeran. Enggak dikasih ngomongnya begini, duha gustinya, da kiamulai, waqi'ah, belangsak mah anger we katanya. Waqi'ah disalahan, duha disalahan, kiamulai disalahan. Pak. Ya.
Cenah cek kiai teh maca amalan ayat 1000 dinar. Hayu belangsak jeung belangsak mahnya. Karena gini, kita ngamalin ayatnya, kita lupa yang mengijabah itu referensinya siapa? Allah. Nah Bapak mau ketemu desa saja, kepala desa, paling kagak harus ada izin surat pengantar dari RT RW. Keperluannya apa? Mau ketemu Pak Kades kan gitu. Mau nanyain bansos kan gitu. Atau apa kan banyak gitu. Sama yang dekat sama Allah, yang Allah sayang ini Kanjeng Nabi. Kalau kita rajin bersalawat, cinta sama Nabi, proposal yang tanda tangan Rasulullah, yang stempel Rasulullah, kira-kira ditolak nggak sama Allah? Kagak. Jadi berhentilah berpikir minggu depan, bulan depan, 3 bulan kemudian, setahun kemudian, berhentilah. Capek. Ya. Udah tugasnya mah maksimalkan ikhtiar, maksimalkan sholawat. Sama ibadah nih ya, kalau ibadah jangan jadi hamba kuli. Jangan jadi hamba kuli. Ya. Gimana hamba kuli? Itu ya. Selesai ibadah mintanya kayak list belanjaan, daftar bulanan. Ya. Padahal cukup bilang begini, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Tahu, selesai. Selesai. Sama kayak orang mau berangkat ke Mekah, baik haji maupun umroh, kan suka ada tuh yang nulis suratnya, nanti tolong sampein ya di Ka'bah, di Haram, saya begini. Saya bilang, ya waktu saya berangkat tulis semuanya. Emang mau dibacain? Udah tulis aja. Tulis. Daftar ada 200 orang. Begitu saya tawaf, pas sampai rukun Hajar Aswad, ya Allah ya Tuhanku, Engkau Maha Tahu nih, catatan di kantong. Nggak usah disebutin. Nih kantong saya banyak request nih, catatannya banyak. Kalau saya sebutin, ya doa tawaf hilang semuanya. Engkau Maha Tahu ya Allah, apa yang mereka butuhkan. Setiap kali, tiap rukun, baik di Hajar Aswad, di Yamani, di Syria, di Irak, saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, Engkau Maha Tahu. Ya, selesai. Dan ada kejadian menarik. Saya haji itu menjelang pandemi 2018. Kejadian menariknya begini. Pemilik KBIH sering datang ke kamar. Diminta saya jadi karom sebelum berangkat. Dia sering datang ke kamar. Dia bilang gini, iya Bi, besok kita pulang ke tanah air. Terus siap-siap aja. Oh iya gitu. Saya bilang gini, Bi, kalau kita berangkat pulang ke tanah air kagak pamitan ke Rasulullah tuh ada yang kurang ya Bi. Saya bilang gitu. Nah, saya nggak mikirin yang saya omongin. Pemilik KBIH juga masa bodoh dari apa yang saya bicarakan. Satu kelompok terbang itu 2 KBIH. Ada di Bogor Barat, KBIH yang besar. Yang satu namanya Al-Basir, yang satu namanya Al-Jajah. Saya ikut Al-Basir. Karena Dudung Basir bukan orang lain dengan saya, masih sifat akang. Saya bilang demikian ke beliau, pulang nih kita nih. Kan supir itu mestinya tahu, manifest itu dari Haram, karena saya gelombang pertama masuk Madinah dulu, pulang ke Mekah, ke Jeddah. Bis saya mencar sendirian. Kan gak jauh dari Mekah, dari Haram ke Jeddah tuh gak jauh. Intinya ya, jamaah itu sudah di rombongan 4 itu sudah gelisah karena mereka berpikir ketinggalan pesawat. Berangkat dari hotel itu jam 7, mestinya sampai Jeddah itu jam 8.25, kurang lebih 1,5 jam. Pesawat take off jam 11 siang. Artinya ya, kalau kita ke Madinah lagi ya, ini waktunya kan cukup panjang. Jamaah udah mulai kisruh. Kita ketinggalan pesawat, Iya. Yang parahnya lagi, saya dapat supir, ya, orang Afrika, nggak ngerti bahasa Arab, nggak paham bahasa Inggris. Saya bilang gini sama supir, Jeddah.
Madinah kekeh, pak kereng saya sama sopir. Iya. Makin saya bilang cetak dijejak gas sama dia. Jadi 210 km per jam dari 180. Oh iya ngambek ya supir. Dewan Kerja Mekah nelfonin, Kang di mana? Duka di mana? Sigana iya bisma ke Madinah. Nah ke Madinah kan manimpas ke Jeddah. Supirnya kagak ngerti Fusha, nggak ngerti Sukia, nggak paham Amia, Inggris juga kagak becus. Ya udah Kang, nanti akan ditelepon oleh Dakar Madinah. Nanti Dakar Madinah yang akan menyampaikan. Saya ditelepon oleh Dakar Madinah. Kang, wayahna weh, keberangkatan rombongan 4 ditunda besok. Karena pesawat take off jam 11 siang waktu Jeddah. Iya, nggak apa-apa. Sampai ke Madinah, itu supir berhentiin mobilnya, dia turun nggak tahu kemana. Saya nengok ke kanan, Sahibul Hadrah, kubah hijaunya Nabi. Itu persis di hotel di awal kedatangan kami di Koral Madinah, pintu 49 di Nabawi. Nengok ke kanan, Sahibul Hadrah. Saya bilang, Bapak, Ibu, udah ya, urusan kepulangan kita sudah ditangani oleh Dewan Kerja Madinah. Kita pulang besok gitu. Ikut rombongan berikutnya. Udah, sekarang kita pamitan ke Rasulullah. Di situ Allah kasih ingat sama saya. Saya ngomong sembarangan. Sehari sebelum kita mau pulang, saya ngomong begitu di kamar sama Kiai Dudung. Kalau saya mau berangkat pulang ke tanah air, tapi mau pamitan ke Rasulullah. Dan saya cuma bilang gini, ya Rasulullah, saya nggak rela saya pulang meninggalkan engkau. Tapi undang saya dengan seluruh jamaah ini untuk berumrah sama-sama. Dan itu dikabul 2019. 2019 jamaah haji rombongan 4 berangkat semua tanpa terkecuali. Mau dibilang kebetulan? Nggak mungkin. Kalau kebetulan mah nggak mungkin semuanya. Paling 2-3 orang. Ini mah satu rombongan. Satu rombongan terdiri dari 4 regu. Satu regu 10 orang, berarti satu bis 40 orang. Satu orang dengan karom 41. 41 nya berangkat di bulan Februari 2019. Maret lockdown pandemi. Tuh. Artinya Nabi ada dan beliau menyaksikan dan beliau faham betul dan tahu betul kepada umatnya yang memang cinta kepadanya. Artinya Pak, Bu, kalau mau hajatnya terkabul, mau ibadahnya tumaknina dan istiqomah, pengen mendapatkan kekhusyuan, banyak-banyak sholawat sama Nabi. Ya. Biar kita bodoh nggak lulusan pesantren, ya. Biar kita sekolahnya nggak tinggi, yang terpenting adalah bercinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh manjang 1 jam. Tunggu. Cara kita ngiring. Alhamdulillah. Udah ngajin kenya. Mual, lulus abdi teh. Capek. Izin minum boleh. Capek. Ibu mah kuat, saya lulus. Iya, karena saya cinta saja. Saya bilang, di mana Mang Asep tempatnya? Tempat 12 tahun yang silam, tapi beda wilayah. Oh, beda RT katanya. Oh iya. Ya Mang Asep ya. Baik, ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas tutur kata dan bahasa apapun nama dan bentuknya. Tidak lebih tidak kurang, bahwa semoga Allah mengistiqomahkan kita sebagai ahli sholawat. Dan semoga lingkungan kita Allah jaga, ya. Allah jaga, Allah berikan kebaikan di dalamnya, dan Allah memberikan kita istiqamah dalam beribadah kepadanya, khususnya dalam bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ibu-ibu, bapak-bapaknya nggak semangat. Kayaknya otaknya udah pengen ngopi sama makan rencok. Ya ngomong. Enggak, saya sudah makan, benar. Saya sudah makan. Dibungkus aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mobil-mobil atau baterai.